Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Almeida. Saya di sini mau menjelaskan tentang tugas UAS ELT Method and Strategies. Yang pertama yaitu English Language atau bahasa Inggris atau kemampuan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan yang digunakan seorang untuk menggunakan bahasa dalam komunikasi. Keterampilan ini juga terbagi menjadi 4, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Kemudian the components. Komponen bahasa adalah bagian-bagian penting yang membentuk struktur bahasa. Contohnya grammar, kemudian vocabulary, dan pronunciation. Yang ketiga, keterampilan reseptif. Apa itu keterampilan reseptif? Adalah kemampuan untuk menerima dan memahami bahasa, yaitu dari skill listening dan reading. Adapun keterampilan produktif yaitu kemampuan untuk menghasilkan bahasa, speaking, dan writing. Yang kedua yaitu teaching grammar. Apa itu grammar? Grammar adalah sistem aturan dalam suatu bahasa yang mengatur bagaimana kata disusun menjadi kalimat yang benar dan perfect. Kemudian 3 dimensi grammar. Yang pertama, form adalah struktur kata atau kalimat. Yang kedua adalah meaning adalah arti dari struktur tersebut. Kemudian use ini adalah penggunaan dalam konteks atau kapan struktur itu digunakan. Selanjutnya, prinsip dalam mengajar grammar. Pertama, mengaitkan grammar dengan konteks, kemudian mengintegrasikan dengan keterampilan lain. Yang terakhir, menggunakan pendekatan komunikatif dan bermakna. Keempat, contoh pendekatan induktif dan deduktif dalam mengajar grammar. Kalau deduktif, guru menjelaskan aturan grammar terlebih dahulu, kemudian memberi latihan kepada siswa. Untuk pendekatan induktif sendiri, siswa melihat contoh kalimat terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan secara bersama-sama. Yang ketiga, di sini ada teaching vocabulary. Apa itu vocabulary? Vocabulary adalah kumpulan kata dalam satu bahasa yang diketahui dan digunakan oleh seseorang. Selanjutnya, dimensi dari vocabulary meliputi form, bentuk, meaning, makna, use, penggunaan, dan pronunciation dan spelling. Kemudian prinsip mengajar vocabulary. Yang pertama, ajarkan dalam konteks seperti yang mengajarkan grammar tadi. Kemudian ulangi dan praktekkan. Kemudian juga gabungkan dengan visual atau aktivitas interaktif. Yang terakhir, fokus pada kata-kata yang sering digunakan. Yang keempat, teaching pronunciation. Apa itu pronunciation? Pronunciation adalah cara mengucapkan kata-kata dalam bahasa, termasuk tekanan, intonasi, dan ritme. Kemudian apa perbedaan pronunciation dan enunciation? Pronunciation ini adalah cara pengucapan dengan kata dengan benar. Enunciation adalah kejelasan dalam pengucapan setiap suku kata atau kata. Apa itu intelligibility? Intelligibility adalah sejauh mana ucapan seseorang dapat dipahami oleh pendengar. Kemudian apa saja dimensi pronunciation? Yang pertama, sounds atau bunyi. Yang kedua, stress atau tekanan kata. Yang ketiga, intonation atau nada suara. Yang keempat ada rhythm atau irama. And then bagaimana cara mengajarkan pronunciation? Gunakanlah drills, repetition, dan modeling. Kemudian gunakan audio dan visual. Yang terakhir, ajarkan melalui dialog atau lagu. Yang kelima, teaching listening. Apa saja keterampilan makro pada listening? Yang pertama, memahami ide utama. Kemudian, menangkap informasi secara spesifik. Yang ketiga, menyimpulkan makna dari konteks. Dan yang terakhir, mengikuti instruksi lisan. Kemudian, apa saja keterampilan mikro dalam listening? Yang pertama, mengenali suara, intonasi, dan ritme. Kemudian, menangkap detail seperti kata hubung dan preposisi. Yang terakhir, memahami struktur kalimat lisan. Kemudian, apa saja jenis performance listening dalam proses belajar mengajar? Yang pertama, reaktif. Reaktif ini merespons secara langsung. Kemudian, intensif, fokus pada detail. Responsif, memberi respons singkat. Kemudian, selektif, mengambil informasi tertentu. Dan yang terakhir adalah ekstensif, yaitu mendengarkan teks panjang seperti cerita atau audio.
Yang keenam, teaching speaking. Apa saja keterampilan makro pada teaching speaking? Yang pertama, menyampaikan ide secara logis, kemudian menggunakan struktur dan kosakata yang tepat, kemudian menyampaikan informasi dan pendapat. Yang terakhir, partisipasi dalam berinteraksi. Kemudian, apa saja keterampilan mikro dalam speaking? Yang pertama, mengucapkan bunyi dengan kata dengan benar. Kemudian, menggunakan tata bahasa dan kosakata. Yang ketiga, menyesuaikan nada, intonasi, dan jeda. Dan terakhir, mengatur alur kalimat. Kemudian, apa saja jenis performance speaking di kelas? Yang pertama yaitu imitatif, dengan menirukan ucapan. Kemudian intensif, latihan kalimat pendek. Kemudian responsif, memberikan respons singkat atau dialog singkat. Kemudian transaksional, percakapan untuk tukar informasi. Terus interpersonal, percakapan informal. Kemudian ekstensif, berupa presentasi atau storytelling. Kemudian yang ketujuh, teaching reading. Apa saja keterampilan makro reading? Yang pertama, memahami idea utama, kemudian membaca untuk informasi spesifik, kemudian menyimpulkan isi bacaan, dan memahami hubungan antar bagian teks. Kemudian apa saja keterampilan mikro reading? Yang pertama, mengenali bentuk katanya, kemudian memahami makna kata atau frasa, terus menangkap tata bahasa dalam teks, dan yang terakhir memahami organisasi paragraf. Kemudian apa saja jenis performance reading di kelas? Yang pertama, skimming, membaca cepat untuk ide pokok. Kemudian scanning, mencari informasi spesifik. Kemudian extensive reading, membaca teks panjang, long text. Kemudian intensive reading, membaca detail dan menganalisis teks. Yang kedelapan adalah teaching writing. Apa saja keterampilan makro dalam teaching writing? Yang pertama, mengorganisasi ide dengan baik. Kemudian menulis dengan struktur yang jelas. Yang ketiga, menyesuaikan gaya dan tujuan lisan. Dan yang terakhir, menyampaikan pesan secara efektif. Kemudian apa saja keterampilan mikronya? Yang pertama, menulis ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat. Menggunakan kosakata dengan tepat dan menghubungkan antar kalimat atau paragraf. Yang terakhir, menyesuaikan tata bahasanya. Kemudian, apa saja jenis performance writing di kelas? Yang pertama adalah controlled writing, latihan menulis dengan panduan. Kemudian, guide writing, menulis berdasarkan petunjuk. Kemudian, free writing atau menulis bebas, paragraf, cerita atau essay. Kemudian yang terakhir adalah collaborative writing, menulis bersama dalam kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.